Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadila Aulia Anissa Bakti dengan NIM K0222311022, mahasiswa Magister Administrasi Rumah Sakit Angkatan 7, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan literatur review saya dengan judul Dampak Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kepuasan Pasien. Pada literatur review ini terdapat 4 pokok pembahasan. Yang pertama adalah latar belakang, kedua metode penelitian, ketiga hasil dan pembahasan, dan yang keempat adalah kesimpulan. Yang pertama adalah latar belakang. Rumah sakit adalah bagian paling penting dari organisasi kesehatan dengan fungsi menyediakan pelayanan yang paripurna. Kemudian rumah sakit diharapkan dapat memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan harapan pasien serta lebih profesional dalam manajemen pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kemudian rumah sakit harus memiliki strategi yang efektif dan efisien untuk kinerja organisasi yang lebih baik dengan menerapkan tata kelola yang baik juga melalui penerapan prinsip Good Corporate Governance, sehingga implementasi dari GCG ini sangat penting untuk memberikan kepuasan kepada pasien melalui kinerja rumah sakit. Selanjutnya adalah metode penelitian. Jadi literatur review ini menggunakan metode kajian literatur yang merupakan penelusuran kepustakaan pada buku, jurnal, artikel, ataupun terbitan lainnya yang berkaitan dengan isu atau topik yang diangkat. Pencariannya menggunakan Google Scholar dan Science Direct, kemudian menggunakan kata kunci yaitu dampak penerapan Good Corporate Governance terhadap kepuasan pasien dan kata kunci lainnya, sehingga dipilih literatur 5 tahun terakhir dan didapatkan 7 literatur yang diteliti. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Good Corporate Governance adalah mekanisme administratif yang mengatur hubungan-hubungan antara manajemen perusahaan atau organisasi, para direksi, komisaris ataupun pemegang saham, dan para kelompok-kelompok kepentingan atau stakeholder yang lain. Rumah sakit membutuhkan tata kelola yang baik untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap rumah sakit tersebut. Kepercayaan publik ini muncul dikarenakan GCG ini dapat memberikan value atau nilai pada seluruh stakeholder dalam rumah sakit. Penerapan GCG ini sangat dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan suatu organisasi, dalam hal ini rumah sakit. GCG ini memiliki prinsip-prinsip, yaitu yang pertama ada transparansi atau keterbukaan, kemudian ada accountability atau akuntabilitas, kemudian responsibility atau tanggung jawab, ada independensi atau kemandirian, dan ada fairness atau kesetaraan. Berikut merupakan tabel hasil ringkasan dari 7 literatur yang diteliti. Yang pertama itu ada dari Waslianti, Useng, dan Rizky pada tahun 2019 yang melakukan intervensi penelitian pada pasien rawat jalan Puskesmas Ohio, Konawe Utara. Desain penelitiannya berupa studi analitik dengan pendekatan cross-seksional menggunakan alat pengukur yaitu kuesioner. Didapatkan hasil bahwa terdapat hubungan sedang antara fairness dan accountability dengan kepuasan pasien, sedangkan ada hubungan lemah antara disclosure ataupun transparansi serta responsibility terhadap kepuasan pasien di rawat jalan Puskesmas Ohio Kabupaten Konawe Utara ini. Kemudian yang kedua, ada penelitian oleh Rauf dan Arman serta Samsu Alam pada tahun 2020 melakukan intervensi pada pendonor di unit pelaksana teknis transfusi darah Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan menggunakan penelitian kuantitatif dengan desain cross-sectional juga dan alat pengukurnya berupa kuesioner, dan didapatkan hasil bahwa terdapat pengaruh tangibles, reliability, responsiveness, assurance, empati, transparansi, akuntabilitas, independensi, dan fairness terhadap tingkat kepuasan pendonor di dinkes tersebut. Kemudian variabel yang paling berpengaruh yaitu adalah variabel independensi. Yang ketiga, ada penelitian dari Said, Samsu Alam, dan Alwi pada tahun 2020 yang melakukan intervensi penelitian pada pasien dirawat inap RSUD Mamuju menggunakan desain penelitian kuantitatif cross-sectional dengan alat pengukuran berupa kuesioner dan wawancara. Pada penelitian ini didapatkan hasil dari 5 prinsip Good Corporate Governance yang diteliti, yaitu prinsip akuntabilitas, responsibility, dan transparansi merupakan prinsip yang paling memiliki pengaruh besar terhadap kepuasan pasien dirawat inap RSUD Mamuju. Kemudian yang keempat, ada penelitian dari Rizky, Ginting, dan Nasution pada tahun 2023 yang melakukan intervensi pada pasien di RSU Royal Prima Medan menggunakan desain kuantitatif dengan pendekatan cross-seksional dan alat pengukurnya berupa kuesioner. Pada penelitian ini didapatkan bahwa terdapat pengaruh antara fairness, transparansi, accountability, responsibility terhadap kepuasan pasien di rawat inap RSU Royal Prima Medan. Dan variabel yang paling dominan berpengaruh pada kepuasan pasien adalah variabel fairness atau kewajaran atau kesetaraan. Yang kelima adalah penelitian dari Mulia Rahayu pada tahun 2022
yang melakukan intervensi pada pasien rawat inap di Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta dengan desain penelitian merupakan suatu studi penelitian hukum yuridis, normatif, dan empiris menggunakan alat pengukuran kuesioner, wawancara, dan observasi. Pada penelitian ini didapatkan hasil bahwa terdapat pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pasien, serta pengaruh ini berupa pengaruh yang positif terhadap kepuasan pasien. Kemudian yang keenam ada penelitian dari Zulkifli, Arifin, dan Salma pada tahun 2020 yang melakukan penelitian pada pasien Rumah Sakit Bahagia tipe C Kota Makassar dengan studi cross-sectional. Alat pengukurnya berupa kuesioner dan wawancara. Pada penelitian ini didapatkan hasil bahwa terdapat pengaruh GCG, yaitu independensi dan fairness terhadap peningkatan kepuasan pasien di Rumah Sakit Bahagia tipe C Kota Makassar. Yang terakhir ada penelitian dari Halawa, Ginting, dan Kurnia pada tahun 2022 yang melakukan intervensi penelitian pada pasien unit rawat inap di Rumah Sakit Umum Haji Medan. Desain penelitiannya merupakan desain penelitian kuantitatif dengan pendekatan proseksional. Alat pengukurnya berupa kuesioner, wawancara, dan observasi. Pada hasil penelitiannya didapatkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara seluruh dimensi prinsip good corporate governance dan mutu pelayanan kesehatan dengan kepuasan pasien. Variabel daya tangkap atau responsiveness merupakan variabel yang paling dominan dalam mempengaruhi kepuasan pasien di Rumah Sakit Umum Haji Medan. Prinsip-prinsip dari good corporate governance ini memiliki masing-masing dampak ataupun pengaruh terhadap kepuasan pasien. Pembahasan pertama adalah transparansi. Jadi transparansi ini merupakan penyampaian informasi dan keterbukaan. Transparansi dalam sebuah rumah sakit akan memberikan dampak positif karena dapat mengantisipasi kemungkinan pasien tidak memperoleh informasi yang ada. Transparansi ini dapat mewujudkan tata kelola yang baik, maka harus dapat memberikan informasi secara jelas, terbuka, dan secara keseluruhan kepada pasien. Apabila rumah sakit transparan dalam memberikan informasi kepada pasien, maka akan berpeluang lebih besar untuk menciptakan rasa puas kepada pasien. Prinsip transparansi ini menghendaki adanya keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam penyajian informasi yang dimiliki oleh rumah sakit. Salah satu faktor tingginya tingkat ketidakpuasan dari pasien adalah terkait dengan transparansi, dikarenakan komunikasi dokter yang kurang baik sehingga kurang dimengerti oleh pasien, kemudian kurang jelasnya informasi yang diberikan oleh tenaga kesehatan lainnya. Yang kedua adalah prinsip akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas ini menyatakan bahwa kerangka pengelolaan rumah sakit harus memastikan pedoman strategis suatu rumah sakit, pengawasan efektif atas pengelolaan pasien, pertanggungjawaban kepada rumah sakit dan para pasien. Kemampuan rumah sakit dalam mempertanggungjawabkan semua tindakan dan kebijakan yang telah ditempuh sangat mempengaruhi kepuasan pasien. Akuntabilitas sendiri merupakan kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan rumah sakit terlaksana secara efektif. Yang ketiga adalah prinsip responsibilitas. Prinsip ini mencakup hal-hal terkait dengan pemenuhan kewajiban sosial rumah sakit sebagai bagian dari masyarakat. Implementasi responsibilitas ini mengharuskan tenaga kesehatan untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan yang lebih produktif sehingga hal ini akan memberikan kepuasan dalam pelayanan kesehatan terhadap pasien. Ketahui bahwa variabel responsibilitas merupakan variabel yang paling signifikan dalam mempengaruhi kepuasan pasien. Mutu pelayanan yang baik dapat diukur melalui kehandalan, jaminan, bukti fisik, perhatian, dan daya tanggap yang diberikan oleh pelayanan kesehatan ataupun SDM, sumber daya manusia dalam rumah sakit terhadap pasien. Yang keempat adalah prinsip independensi. Jadi terdapat hubungan antara prinsip independensi ini dengan tingkat kepuasan pasien. Prinsip ini merupakan suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa adanya pengaruh atau tekanan dari pihak lain yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Jadi rumah sakit sejauh ini mengelola perusahaan secara profesional. Bila terjadi konflik dalam perusahaan, dalam hal ini rumah sakit, maka seluruh pihak ikut mencari solusinya dan hal tersebut tidak menjadi halangan bagi para petinggi untuk membuat suatu keputusan. Hal ini tentunya akan mempengaruhi dari tingkat kepuasan pasien. Dan terakhir adalah prinsip fairness atau kesetaraan. Prinsip GCG khususnya kesetaraan ini diyakini sebagai sebuah sistem yang diperlukan dalam memperbaiki masalah-masalah organisasi serta dalam rangka meningkatkan nilai rumah sakit. Prinsip tersebut merupakan suatu alat untuk membantu rumah sakit dalam mengendalikan operasional rumah sakit dalam mendukung tercapainya tujuan rumah sakit. Pelaksanaan GCG pada aspek ini
pihak rumah sakit harus dapat berlaku adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak pasien yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan yang ada. Kemudian, pelayanan yang adil terhadap pasien sesuai dengan aturan yang berlaku maka akan berpeluang lebih besar untuk menciptakan kepuasan kepada pasien. Dari penjelasan tersebut, rumah sakit tentunya membutuhkan tata kelola yang baik untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap rumah sakit tersebut. Kepercayaan ini akan timbul jika kita implementasikan GCG ini dengan baik. Prinsip-prinsip GCG memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap kepuasan pasien, maka semakin baik rumah sakit mengimplementasikan GCG, maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan pasien terhadap rumah sakit tersebut. Demikian presentasi literatur review saya ucapkan banyak terima kasih, kurangnya mohon dimaafkan, lebihnya mohon dimanfaatkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.